Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Mandinia Oktaviana Sastita dengan NIM 211307103 dari kelas 2A Pendidikan IPA. Di sini saya akan praktikum mengenai laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu saya melakukan praktikum yang pertama pengaruh luas permukaan bidang sentuh, dan yang kedua pengaruh konsentrasi, dan yang ketiga pengaruh Untuk suhu. luas permukaan, adapun alat dan bahannya yaitu dua buah gelas plastik, gelas ukur, redoxon, piring dan sendok untuk menggerus, dan gelas ukur. Adapun langkah-langkahnya yaitu tuangkan air ke gelas ukur, lalu tuangkan air ke dalam gelas A dan ke dalam gelas B dengan ukuran yang sama. Lalu ambil tablet redoxon berupa kepingan, lalu celupkan ke gelas plastik nomor A. Lalu amati percobaannya dan menggunakan timer waktu. Tablet redoxon larut dalam air dalam waktu 1 menit 30 detik. Langkah selanjutnya yaitu menggerus tablet redoxon menggunakan sendok dan piring. Stop dah. Setelah menggerus, lalu masukkan serbuk di dalam gelas B, lalu amati percobaannya dan jangan lupa melihat timer atau stopwatch. Nah, dari praktikum yang sudah dilakukan, maka dapat diketahui pada redoxon yang berbentuk serbuk lebih cepat bereaksi atau larut dibandingkan dengan yang berbentuk tablet. Karena semakin kecil ukuran partikel zat padat, maka total luas permukaan sentuhan zat padat tersebut semakin besar, sehingga peluang terjadi reaksi juga semakin besar dan reaksi berlangsung semakin cepat. Semakin besar luas permukaannya, berarti semakin cepat laju reaksi dan sebaliknya. Praktikum selanjutnya yaitu pengaruh konsentrasi. Adapun alat dan bahannya yaitu gelas ukur, gelas kimia, tepung kanji, hidrogen H2O2 sebanyak 3%, betadin, dan gelas ukur. Langkah selanjutnya yaitu membuat larutan vitamin C dengan menuangkan air ke gelas plastik, lalu menuangkan tablet vitamin C sebanyak 2 tablet. Lalu tunggu supaya larut. Selanjutnya yaitu membuat larutan H2O2 dengan menambahkan air dan menambahkan 3 tutup botol hidrogen H2O 3%.
Larutan selanjutnya yaitu membuat larutan kanji dengan menuangkan air ke dalam gelas dan menuangkan 1 sendok makan tepung kanji supaya terbentuk larutan kanji. Selanjutnya yaitu praktikum mengenai pengaruh konsentrasi. Membuat larutan A. Ambil larutan vitamin C sebanyak 5 ml. Ambil Aquades sebanyak 15 ml. Lalu tuangkan iodium pada larutan A. Kita membuat larutan B. Ambil 15 ml Aquades. 15 ml larutan H2O2 3%. Ambil larutan kanji sebanyak 3 ml. Larutan B. Lalu campurkan larutan A ke larutan B. Tunggu hasilnya. Nah, waktu yang diperlukan untuk perubahan warna yaitu 10 menit. Yang percobaan menggunakan 30 ml Aquades. Yang pertama membuat larutan gelas A, yaitu masukkan 5 ml larutan vitamin C. Lalu masukkan iodium. Selanjutnya masukkan Aquades sebanyak 30 ml ke dalam gelas kimia A. Larutan A. Yang kedua, cara membuat larutan B. Dengan menggunakan larutan H2O2 3% sebanyak 15 ml. Larutan kanji sebanyak 3 ml. Lalu Aquades sebanyak 30 ml. Lalu campurkan larutan pada gelas kimia A ke gelas kimia B. Lalu tunggu hasilnya. Hasil dari percobaan kedua menggunakan Aquades 30 ml. 11,2 menit. Praktikum selanjutnya yaitu percobaan pengaruh suhu, yaitu 5 ml larutan vitamin C.
30 ml air. Lalu masukkan iodium. Yang kedua, membuat yang B, yaitu larutan H2O2 15 ml. Larutan kanji 3 ml. Puluh ml air. Lalu masukkan gelas A dan B ke dalam air es supaya suhunya turun. Selanjutnya yaitu tuangkan larutan A ke larutan B. Lalu tunggu percobaannya. Itu yang diperlukan untuk berubah warna yaitu 23 menit. Selanjutnya yaitu membuat larutan A yang untuk laju reaksi terhadap perubahan suhu, yaitu ambil 5 ml larutan vitamin C, Aquades sebanyak 30 ml, air sebanyak 30 ml, lalu masukkan iodium. Selanjutnya membuat larutan B, yaitu menggunakan larutan H2O 3% sebanyak 15 ml. Larutan kanji sebanyak 3 ml. Aquades sebanyak 30 ml. Ini pada suhu ruangan. Selanjutnya yaitu tuangkan larutan A ke larutan B. Lalu tunggu hasil pengamatannya. Yang diperlukan untuk berubah warna yaitu 14,3 menit.